Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Sriwardani. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait penyakit koryza pada unggas atau pada ayam. Jadi penyakit koryza atau infeksi koryza ini merupakan penyakit pernapasan pada unggas, khususnya pada ayam. Penyakit koryza ini disebabkan oleh bakteri Haemophilus paragalinarum atau bakteri gram negatif, di mana bakteri gram negatif ini memiliki ciri-ciri dengan ukuran sekitar 0,3 mikrometer, bersifat mikroaerofilik dan bersifat non-motil atau tidak bergerak. Penyakit koryza ini pertama kali ditemukan oleh Deblik tahun 1932, di mana beliau seorang kebangsaan Belanda, dan pertama kali ditemukan di Indonesia itu tahun 1974. Infeksi koryza ini menyerang segala umur pada ayam, tapi pada umumnya menyerang pada umur 18-23 minggu. Dan ayam yang sudah terpapar oleh koryza ini maka akan menyebabkan penurunan produksi hingga 10-40%. Infeksi koryza ini menyerang segala jenis unggas, baik itu ayam kampung, ayam pedaging maupun ayam peteluran. Dan penyebaran penyakit infeksi koryza ini menyebar ke seluruh negara di dunia ini, baik itu negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia. Dan penyebaran penyakit ini menyukai tempat yang beriklim tropis pada masa atau pada musim peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan atau sebaliknya. Penyakit koryza ini berjalan akut dan kadang-kadang kronis. Untuk masa inkubasinya sendiri yaitu sekitar 1-3 hari. Untuk sekelompok ayam, biasanya ayam yang terserang bisa sampai 1-3 bulan. Angka mortalitas atau angka kematian pada ayam yang terpapar dari penyakit koryza ini sekitar 1-5%. Namun ada juga laporan sampai 30%. Tapi umumnya rendah, dan angka morbiditas pada ayam yang terpapar dari penyakit koryza ini mencapai 80-100%. Penyebaran penyakit koryza ini umumnya sangat cepat. Penyebaran ini bisa didapatkan dengan kontak langsung, diantaranya dengan kontak dengan ayam yang sakit atau ayam karir, dan bisa juga didapatkan dengan penyebaran tidak langsung, yaitu kontak dengan tempat pakan atau tempat minum, kandang ataupun benda yang sudah terkontaminasi oleh bakteri ini. Gejala klinis dari penyakit koryza pada ayam ini bisa ditandai dengan keluarnya eksudat dari hidung yang ditandai dengan warna kuning dan encer atau disebut sereus. Kemudian lama-lama akan mengental dan memiliki bau yang khas atau mukopolen. Kemudian juga ditandai dengan sinus infraorbitalis akan terjadi peradangan atau membengkak di daerah mata dan muka, dan terjadi atau terlihat ayam tersebut seperti mengantuk dan seperti tidur. Kemudian juga ayam akan sulit bernafas dan kadang-kadang terdengar suara ngorok, dan terjadi penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, dan terakhir diare. Diagnosa banding dari penyakit koryza ini antara lain ada CRD atau chronic respiratory disease atau penyakit ngorok kita kenal, ada kolera, ada avitaminosis A, dan ada IB atau infectious bronchitis. Pengobatan pada ayam yang telah terpapar penyakit koryza ini, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah pemberian dosis, waktu pemberian, dan durasi pemberian. Ketiga hal ini harus kita perhatikan dengan baik agar pengobatan yang kita lakukan berjalan efektif dan tuntas.
Untuk pengobatan yang tidak tuntas maka akan menyebabkan resistensi antibiotik. Nah, resistensi antibiotik ini menyebabkan bakteri pada ayam akan menjadi kebal terhadap salah satu antibiotik. Dan pemberian antibiotik secara injeksi ini kita lakukan pada ayam yang mengalami tingkat keakutan yang parah, seperti ayam yang mengalami pembengkakan pada daerah mata dan wajah. Dan yang tidak mengalami hal tersebut bisa kita berikan antibiotik secara minum. Ini bisa kita lakukan kurang lebih sampai 3-7 hari berturut-turut, tergantung dari merek antibiotik minum yang kita berikan. Dan juga di sini pada case Coryza yang saya alami sendiri ini, saya juga padu-padankan dengan pemberian herbal, di mana saya menggunakan herbal seperti bawang putih dan jahe, lalu diberikan secara oral sebanyak 3-5 ml, diminumkan per ekor kurang lebih selama 3 minggu.